kita siapkan alat dan bahan. Di sini saya akan menggunakan toples ya, beritan garis ya. Ini tingginya 17 cm. Saya mau bikinnya ada eceng gondok yang sudah kita pipihkan, terus batang eceng gondok yang sudah kering yang kita potong ujungnya. Seperti biasa, alat-alatnya kita sediakan, cutter, gunting, ya kan? Sebelum itu kita ikat dulu ya di tengahnya untuk memasang lapisan bawahnya. Nah, toplesnya kita balik. Sekarang kita satu-satu menyusun batang eceng gondok yang sudah kering, tapi selang-seling ya, sebelahnya pendek dan juga ada sebelahnya yang panjang. Oke, begitu seterusnya ya. Selanjutnya kalau ini sampai ujung kita berarti perlu 5 batang eceng gondok yang kita pipihkan ya. Ingat, berselang-seling, sebelahnya pendek, sebelahnya panjang, sebelahnya pendek, sebelahnya panjang gitu. Selanjutnya kita lipat dulu, lipatnya berselang-seling ya. Kita anyaman angkat 1 ini seperti pelajaran anyaman kita di SD ya. Nah, kita lipat juga. Kenapa di sini saya lipat ketika menyusun anyamannya? Karena supaya tidak mudah lepas dia dan rapi lah. Sama juga ya, kita di sini kita selang-seling, ada yang pendek, ada yang panjang. Nanti yang pendek ini nanti kita sambung loh, sudah ketika penganyaman di atasnya. Oke, dilipat dulu ya, sambil dilipat. Nah, di sini kita ikat dulu ujungnya supaya nggak mudah lepas ketika kita menganyam nanti. Di sini saya talinya menggunakan eceng gondok sih. Kalau pakai tali rapia bisa geser-geser gitu. Oke, setelah ujung sini kita kemudian sebelahnya lagi ya, kita susun seperti tadi, balik lagi, lipat, angkat 1, begitu ya seterusnya sampai habis ya, sampai ujung lah. Tapi sambil nyusunnya sambil dirapi-rapikan ya. Nah, gantian santai. Kalau di sini kan di video, maaf nih, di bagian ini kita percepat ya. Kalau kalian mau bikin nanti ketika praktiknya santai aja, nggak usah terlalu cepat gitu ya. Di ujungnya juga kita ikat ya, kanan, kiri, tengah kita ikat supaya tidak lepas. Kenapa di sini kita sistem ikat? Karena kita menggunakan toples. Kalau pengen dipaku kan bisa berlubang toplesnya ya. Ikat lagi di tengahnya, di atas ada 4 ikatan ya kita bikin. Nah, sekarang kita mulai menganyam palitnya. Nah, sambil dirapikan ya, perhatikan seperti biasa, seperti menganyam placemat, pokoknya anyaman dasar sekali. Di sini perhatikan, kita lipat, ini kan seperti huruf V kan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas kita lipat ke kiri, yang di bawah kita masukkan, lalu yang di atas tadi kita tarik ke bawah. Begitu selanjutnya, 1 lipat, 2 ke belakang, 3 turun. Oke, selanjutnya ini kan masih sudah pendek, jadi kita sambung ya. Nah, cuma diletakkan seperti itu, tapi sambil dipegang loh ketika menganyam ya. Tarik. Kenapa nih tarik nggak terlalu kuat banget sih, supaya merapikan, supaya rapat lah. Tarik ke bawah. Nah, ini sudah kita potong dulu potongan, lalu kita masukkan ke belakang supaya tidak terlihat potongannya. Nah, tarik. Pokoknya ini anyaman palit ini, atau namanya semacam motif kacangan, dari awal sampai akhir kita motifnya seperti ini, anyaman palit. Oke, ini sama aja teknik anyaman ini, bisa bikin placemat, bisa bikin kursi, bisa bikin tas. Tetap kalau bedanya nanti
kalau kita jalan dua arah ya, ini kita jalan satu arah aja dulu. Oke. Ini sudah ujungnya agak kecil, bukan pendek ya, tapi sudah mengecil. Walaupun dia masih panjang, tapi ujung cenggondoknya itu sudah mengecil. Kita sambung aja, jangan sampai nunggu pengen habis baru kita sambung. Jadi untuk besar nanti akan hasil anyamannya besar kecil gitu. Pelan-pelan aja. Buat yang pemula menganyam pertama, jangan pengen cepat jadi ya, kalau entar kurang terlihat rapi. Kalian menganyamnya itu santai aja, pelan ya, seperti penuh perasaan lah. Oke, santai. Nah, ini sudah mulai mengecil lagi nih ujungnya, padahal masih panjang kan, kita sambung aja dulu. Masih bisa ini. Oke, sekarang kita sambung, masih bisa. Nah, sambungkan. Masih panjang tapi sudah ujungnya itu sudah mulai mengecil, jadi kita harus sambung ya, perlahan aja hitungannya ya. Kita anyam 1 2 3, 1 2 3 turun ke bawah, 1 dilipat, 2 dikebelakangkan, 3 turun ke bawah, tarik. Oke, 1 2 3, itu aja hitungannya, 1 2 3. Oke, pokoknya dari awal sampai akhir anyamannya seperti ini, jadi nggak bingung kan. Kalanya plasmid kerjaannya cuma berputar, kalau plasmid bulat. Kalau segi 4 ya sama aja lah, berputar-putar gitu juga, tapi anyamannya tetap sama ya. Potong dulu supaya rapi, kita ke belakang kan. Oke, sampai terkeliling ya, pokoknya dari awal sampai akhir sama aja nyamannya, nggak sulit kok. Nah, tapi sambil kita rapikan ya di bawahnya. Ini kita sambung dulu, sambil dirapikan lah, perlahan-lahan. Nah, ini kan ada yang pendek nih, yang bekas kita tadi kan, untuk bagian bawahnya tulangannya gitu, kita disambung ya. Nah, sekarang kita rapikan dulu sebelum terus kita tarik dulu. Nah, supaya lebih kencang lah gitu. Nah, kita rapikan, kita tarik. Oke, nah kalau sudah lebih kencang, nah terlihat rapi, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan menyambung bagian tulangannya yang pendek tadi. Nah, kita tinggal letakkan aja lagi, anyam terus, cuma ditaruh aja kok, sambil ditarik ya. Taruh lagi, anyam kembali, anyamannya tetap sama, sambil tarik ke atas ya, supaya tidak molor ke bawah. Oke, ini sambung dah, kita sambung. Kita untuk menaruh tulangan yang bagian pendek ini sampai terkeliling semua ya. Oke, nah, potong lagi, sambung lagi. Pokoknya ingat, hitungan 1 2 3 tarik, 1 2 3 tarik. Oke, sambung dah, mulai pendek, 1 2 3 tarik, 1 2 3 tarik. Ini kita sambung tulangannya. Oke, 1 2 3 tarik, 1 2 3 tarik, 1 2 3 tarik, 1 2 3 tarik. Oh, ini sambung, kita sambung lagi, 1
2 3 tarik, ya pokoknya 1 2 3 tarik, 1 2 3 tarik. Tapi kalau misalnya kurang rapi kita kembalikan dulu ya. Nah, ini sudah terkeliling semua kan, kita memasang tulangan yang pendek tadi. Sekarang kita keliling sampai seterusnya nih, sampai batas garis ya. Di sini saya membuat tasnya ukuran tingginya 17 cm. Oke, potong terus. Tapi kalian kalau untuk penutupannya jangan sampai habis 17 cm ya, tapi kalau kurang 2 cm lagi mau penutupan itu sudah kita lipat ujungnya nanti ya. Terus sambil dirapi-rapikan anyamannya supaya tidak berlobang. Nah, tuh 2 3 tarik, 1 lipat, 2 ke belakang, 3 tarik ke bawah, 1 2 3. Oke, hitungan 1 2 3 hitung 1 2 3. Kenapa kita agak ditarik sedikit ya, ketika proses menarik ini itu yang membantu merapatkan anyamannya itu palitnya. Oke, kita mungkin 2 cm sampai 2 cm itu kita sudah mulai penutupan nanti. Nah, ini sebentar lagi kita menutup. Kita langsung percepat aja anyamannya ya, kalau nunggu sampai selesai kelamaan videonya. Nah, ini sebentar lagi kita mulai proses penutup nih. Bentar lagi ya, tinggal 2 menit tuh. Nah, untuk pemula jangan takut menganyamnya apabila masih kurang rapi. Awal menganyam memang seperti itu, tapi kalau sudah terbiasa anyaman kita akan rapi kok. Oke, begini kita agak cepat sedikit sih videonya. Oke, sebentar lagi kita mulai proses penutupnya ya. Oke, di sini kita, nah ini sudah kita mulai sistem mau penutupannya. Ujungnya kita tutup dilipat. Nah, ini kan 2 cm lagi akan sampai pada di garis itu. Jadi sebelum sampai itu kita sudah mulai penutupan. Jadi menganyamnya sampai di batas garis itu. Nah, sambil kita lipat ya. Nah, dilipat satu-satu. Terus nggak kelihatan ya. Naikkan dulu ya. Nah, dilipat aja kok. Lipat seperti biasa. Sama aja tekniknya. Nah, sini teman-teman, karena videonya panjang, jadi saya bagi menjadi 2 part ya, 2 bagian gitu. Ini bagian pertama, dan untuk bagian keduanya itu sampai selesai loh kita buatnya, sampai jadi produk tas. Oke, sabar, siap-siap, kita akan anyam sampai ujung, sampai baris garis yang itu yang sudah kita bikinkan. Oke, sampai ketemu kita di video bagian keduanya.